Pancasila dalam memajukan pariwisata Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan pariwisata. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata. Beberapa poin penting peran Pancasila dalam memajukan pariwisata. Yang pertama, mempromosikan keragaman budaya. Sila pertama dan ketiga Pancasila menegaskan kesatuan dan persatuan bangsa dalam keberagaman. Kekayaan budaya Indonesia yang beragam, seperti tarian tradisional, kuliner khas daerah, dan situs budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Mempromosikan keragaman budaya ini melalui festival budaya, pertunjukan seni, dan edukasi kepada wisatawan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Yang kedua, menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah dan nyaman. Sila kedua Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin dalam keramahan dan kesopanan masyarakat Indonesia dalam menyambut wisatawan, menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan akan meningkatkan kepuasan dan mendorong mereka untuk kembali berkunjung dan merekomendasikan Indonesia kepada orang lain. Ketiga, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan pariwisata harus seimbang dengan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata, seperti pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian flora dan fauna, akan menjaga daya tarik wisata dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Keempat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sila keempat Pancasila mendorong musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya sangatlah penting. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pariwisata, serta melibatkan mereka dalam pengelolaan objek wisata dan jasa pariwisata dapat meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sila pertama Pancasila menegaskan kesatuan dan persatuan bangsa. Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mempersatukan rakyat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Menyelenggarakan acara pariwisata nasional dan internasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam pengembangan pariwisata akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pariwisata. Desa wisata yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat setempat, homestay yang menawarkan pengalaman budaya lokal yang autentik, ekotourism yang menjaga kelestarian alam dan memberdayakan masyarakat sekitar, festival budaya yang menampilkan keragaman budaya Indonesia, kampanye pariwisata yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, pariwisata Indonesia dapat menjadi sektor yang maju, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Hai guys, di sini kami akan memberikan 3 rekomendasi wisata yang harus Anda kunjungi ketika di Palopo. Berikut 3 wisata tersebut. Yang pertama, Pantai Labombo. Salah satu objek wisata andalan Kota Palopo yakni Pantai Labombo yang terletak di Kelurahan Salokoe, Kecamatan Muara Timur.
Pantai Labombo adalah tempat wisata yang pas dikunjungi. Setibanya di Pantai Labombo, kamu akan langsung disambut pemandangan pepohonan, warung, dan beberapa gazebo kecil. Terus berjalan, nantinya ada hamparan laut dengan pasir putih, serta deretan bangku dan meja. Ada pula miniatur binatang seperti jerapah dan gajah di beberapa sudut pantai. Pohon-pohon kelapa yang rimbun membuat pantai terasa sejuk, sehingga membuatnya makin nyaman dikunjungi. Di Pantai Labombo, kamu bisa camping dan bersantai menikmati pemandangan laut yang dengan aktivitas. Di Pantai Labombo, kamu bisa camping dan bersantai menikmati pemandangan laut dengan aktivitas nelayannya. Pemandangan tersebut bisa jadi objek foto yang apik jika cuaca cerah. Keindahan matahari terbenam juga tampak begitu menawan. Rekreasi bersama teman atau keluarga sambil membakar ikan pun jadi aktivitas menyenangkan di Pantai Labombo. Namun, kamu harus membawa ikan dan alat bakar sendiri dari rumah karena pihak pantai tidak menjual ikan mentah dan arang. 2. Gunung Botak. Kampung wisata Andoli Indah terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, dan berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Palopo. Kampung wisata ini memiliki luas wilayah sekitar 5,6 km, terdiri dari daratan, pegunungan, dan pantai. Berada tepat di lintasan jalur Trans Sulawesi, menjadikan kampung wisata ini potensial baik pada sektor pariwisata maupun pendidikan. Kampung wisata ini memiliki salah satu daya tarik wisata, yaitu Gunung Botak, yang menjadi pilihan tepat untuk menikmati keindahan kota Palopo dan Teluk Bone. Gunung yang biasa disebut Gunung Botak ini menjadi salah satu tempat yang menawarkan pemandangan eksotis yang berbeda. Meski namanya Gunung Botak, gunung ini tidak benar-benar gundul. Pepohonan besar akan kita temui saat melakukan pendakian menuju puncak gunung tersebut. Di puncak gunung ini memang tidak tampak di seluruh penjuru ketika kita memandang, karena hanya tumbuhan-tumbuhan pendek, semak, dan rumput savana yang menyelimuti puncak gunung. Nah, yang ketiga, view Kambo. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tak pernah mati dan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu wilayah. Dengan adanya pariwisata lebih dikhususkan untuk pemerintah daerah, objek wisata akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri. Dengan berkembangnya pariwisata akan mendongkrak sektor yang lain seperti kunjungan wisatawan, ekonomi kreatif, membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran. Sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu promosi wisata, fasilitas yang ditawarkan, keamanan, akses transportasi, dan tempat penginapan. Di Kota Palopo ada beberapa tempat seperti ini yang dapat dikunjungi. Salah satunya adalah Bukit Kambo yang terletak di Kecamatan Mujangkang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Akses ke pemandangan hijau menghadirkan perasaan nyaman. View yang disuguhkan setelah sampai di Bukit Kambo ini, setelah melalui rute yang agak terjal, jalanan yang berkelok dihiasi rumput dan pepohonan hijau.